Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang diketuai oleh Mas Al-Abdoni, kami akan presentasi tentang tata cara merawat jenazah. Yang pertama, kenalan dulu, nama saya Muhammad Alayu Bebullah, asal saya dari Tuban. Dan saya Muhammad Abdul Febrian dari Sidoarjo. Dan saya Muhammad Abdis Al-Abdul Bidik, asal dari Tuban. Dan saya Ibnu Hasan, asal dari Kediri. Dari sini Mas Rudi. Saya sebagai penjelasan tauhid. Kemudian saya tentang tata cara memandikan jenazah. Kemudian saya tata cara mengkafani jenazah. Dan terakhir saya akan mensolati jenazah. Oke, kali ini kita akan Kita akan mendengarkan tata cara talqin terlebih dahulu. Mas. Ya, saya sebagai tauhid akan menjelaskan ketika kita memanggil seorang yang mau meninggal, kita membuat tenang dulu di dalam suasana dalam keadaan tersebut. Kita buat tenang, kemudian kita membimbing orang yang mau meninggal itu di bagian telinga kanan dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian ketika si orang yang mau meninggal itu, kemudian ketika sudah ditalqin, dia yang berbicara, maka kita membimbingnya lagi, dan kemudian untuk menenangkan sebuah keadaan, dan tidak lupa mendoakan akan sebuah kematiannya. Oke, langsung dilanjut. Bagaimana tata cara memandikan jenazah? Ya, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah ya. Untuk tata cara memandikan jenazah itu dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Inti dari memandikan jenazah hakikatnya itu tiga. Yang pertama itu membersihkan, yang kedua memelongikan, kemudian yang ketiga itu mengawetkan jenazah. Kemudian kita akan memulai praktek yang pertama. Pertama-tama kita itu harus menyiapkan tiga macam air, air netral atau air biasa, kemudian air daun bidara, kemudian air yang dicampur dengan kapur barus. Yang pertama-tama kita itu mengguyur semua tubuh dari si mayit ini, kita guyur. Setelah kita guyur seluruh tubuh dari si mayit ini, maka kita itu kemudian menginjak ke tata cara selanjutnya, yaitu membersihkan kotoran yang ada di dalam tubuh si mayit. Yaitu kotoran-kotoran yang pertama itu kita membersihkan dari matanya terlebih dahulu, mata, kemudian pipi, kemudian lubang hidung, kemudian lubang telinga. Yang pertama itu kita membersihkan gigi terlebih dahulu dengan menggunakan telunjuk. Seperti kita itu menyikati gigi-gigi dari si mayit. Kemudian selanjutnya itu kita membersihkan lubang hidung menggunakan jari kelingking. Lubang hidung dengan jari kelingking. Kemudian lubang mata. Terus kemudian lubang telinganya kita bersihkan. Setelah kita membersihkan area wajah, kemudian kita barulah membersihkan yang kotoran yang ada di dalam tubuh dari si mayit. Dengan cara kita itu mengangkat sedikit tubuh si mayit supaya nanti kotorannya itu bisa keluar dengan mudah. Yang pertama kita itu mengurut dari perut si mayit. Kita harus mengurut dengan
dengan pelan-pelan supaya tujuannya itu tidak menyakiti dari si mayatnya. Nah, yang pertama kita akan mengurut dari perut yang tengah, kemudian kita itu mengurut perut yang bagian kanan. Apabila kita mengurut perut bagian kanan, maka kaki yang bagian kiri itu diangkat, kaki yang bagian kiri dari semai diangkat. Setelah itu kita mengurut bagian perut yang ada di bagian kiri dari si mayat, dan kaki di bagian kanan itu juga diangkat. Nah, setelah selesai, kemudian kita membersihkan kemaluannya. Nah, dianjurkan ketika kita memegang dari kemaluan pada jenazahnya itu, kita diusahakan untuk memakai sarung tangan. Nah, setelah selesai kita bersihkan dari badannya si mayat ini, kita siram kotoran-kotoran yang keluar dari tubuh si mayat ini menggunakan air netral. Kemudian untuk membersihkan kotoran yang keluar dari lubang belakang si mayat, kita itu memiringkan mayat terlebih dahulu. Setelah selesai kita bersihkan, barulah yang selanjutnya kita itu memundurkan si mayat. Jadi si mayat ini kita mundurkan seperti halnya orang muslim lainnya ketika akan bersuci, yaitu dengan berwudu. Kita berwudu seperti cara berwudu seperti biasa ya. Nah, kemudian ketika berwudu apabila kita membasuh area wajah pada si mayat ini, kita disunahkan supaya wajahnya itu kita miringkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh si mayat lewat lubang-lubang yang ada di area wajah. Jadi kita itu memiringkan wajah dari si mayat ya. Setelah kita membutuhkan si mayat, barulah kita membersihkan badan si mayat dengan menggunakan sabun. Kita menyabuni seluruh anggota tubuh yang ada pada si mayat dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut. Setelah itu kita siram si mayat dengan air yang bercampur dengan sabun. Setelah kita siram si mayat ini dengan air yang bercampur dengan sabun, barulah kita membersihkan tubuh si mayat ini dengan air netral. Tujuannya apa? Tujuannya kita itu membersihkan bekas-bekas air sabun yang ada pada si mayat ini ya, dengan menggunakan air netral. Kemudian ketika kita membersihkan bagian belakang dari si mayat ini, kita itu harus mengangkat si mayat terlebih dahulu, dimiringkan.
setelah selesai membersihkan air sabun yang ada pada semen ini, barulah kita menyiram dengan air daun bidara. Tujuannya apa? Tujuannya air daun bidara itu untuk mewangikan jenazahnya ya teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita menyiram dengan menggunakan air kapur barus. Tujuannya apa? Tujuannya air kapur barus itu untuk mengawetkan jenazah ya teman-teman, untuk mengawetkan jenazah. Nah, kemudian tata cara pemandian jenazah sudah selesai. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, di antara daerah satu dengan daerah lainnya itu tata caranya itu mungkin berbeda-beda. Namun secara hakikat memandikan jenazah itu prinsipnya tiga hal ya. Yang pertama membersihkan, yang kedua mewangikan, yang ketiga mengawetkan jenazah. Terus di sini kan kita menggunakan 3 air netral, air daun bidara, kemudian air kapur barus. Air netral supaya kita itu membersihkan jenazahnya. Kemudian air daun bidara yaitu untuk mewangikan jenazah. Kemudian air kapur barus yaitu untuk mengawetkan jenazahnya. Setelah proses pemandian selesai, barulah kita mengangkat jenazahnya, kita pindahkan ke tempat pengkafanan. Kemudian kita masuk ke tata cara pengkafanan jenazah. Sebelumnya ada yang tertinggal ya teman-teman. Setelah kita memandikan jenazahnya, itu kan kain penutup dari jenazahnya kan basah loh teman-teman. Nah, kemudian kita itu harus mengganti dengan kain yang kering. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kita itu jenazahnya kan posisinya kan tidur. Kemudian kita di atas jenazah kita kasih kain yang baru atau yang kering. Kemudian kain yang basah itu kita tarik. Dengan cara kita itu menutup jenazah supaya auratnya tidak kelihatan ya. Kemudian setelah kita ambil kain yang basah tadi, barulah kita mengangkat jenazah memindahkan ke tempat pengkafanan. Kemudian sekarang ini kita sudah berada di tempat pengkafanan yang mana akan dijelaskan oleh Mas Alfiras. Kepadanya saya persilakan. Ya, pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah meja atau tempat yang bisa untuk mengkafankan dengan enak dan nyaman ya. Kemudian pertama-tama kita siapkan tali pocornya. Ya, tali pocornya ada 5. 1 di bagian atas kepala, kedua di bagian leher, kemudian yang ketiga bagian perut, kemudian yang keempat bagian lutut, dan yang terakhir bagian bawah kaki. Nah, kita ambil mejanya dengan sudah ada kain yang kering tadi. Kemudian setelah kita menata tali ini kan kita melihat, kita perhatikan dulu jenazahnya itu laki-laki atau perempuan. Kalau misal jenazahnya laki-laki, maka kain yang dibutuhkan itu berapa lembar? 3 lembar. Kalau jenazahnya itu perempuan, maka kain yang dibutuhkan berapa? 5 lembar. Kemudian untuk penataan kain kafannya,
sini kan kita praktek menggunakan jenazah laki-laki ya, maka kain kafan yang dibutuhkan itu 3 lembar. Lembar pertama kita taruh ke bagian tengah. Kemudian lembar kain yang kedua kita taruh sebelah kanan. Kemudian yang lembar ketiga kita taruh pada bagian yang kiri si mayat. Ya, terus kita ambil bayinya. Setelah kita tata kain kafannya, barulah kita si mayat tadi kita kafani di atas kain kafan yang sudah kita siapkan. Ya, pertama-tama kita itu mulai dari bagian yang kita menutup lubang di area badan yang ada, yaitu mata, kemudian hidung, mulut, telinga, ada 7 bagian. Lubang hidung, lubang mata, lubang mulut, telinga, dubur sama mulut. Ya. Dan perlu kita perhatikan kalau kita memasukkan ke dalam kemaluannya, tidak boleh sampai kelihatan auratnya ya, karena kita menjaga aibnya si mayat. Kemudian sebenarnya kita beri wanginya, yaitu kapur barus. Kita serahkan ke area semua si mayat. Kemudian kita mulai dari lembaran yang sisi kiri terlebih dahulu. Kemudian yang lembaran yang kedua yaitu sebelah kanan. Kemudian kita ambil. Nah, setelah mayatnya kan terbungkus seperti ini ya teman-teman. Di jenazahnya kan masih ada kain yang kering tadi yang setelah kita ganti ketika memandikan jenazah. Nah, kita itu harus melepasnya terlebih dahulu dari tubuh si mayat. Dengan melepasnya itu dari bawah ya, dari kaki. Kemudian kita lepas itu dengan pelan-pelan, Kemudian yang terakhir yaitu bagian badan yang di tengah kita tutup. Kemudian dari kotornya kita tadi yaitu agak ke kiri ya, supaya memudahkan saat dikubur nanti.
Jadi kurang lebih tata cara pengkafanan jenazah itu seperti ini ya teman-teman. Untuk tali, tadi kan membutuhkan 5 tali. Kemudian simpul tali yang kita gunakan untuk mengkafani ini kita itu taruh di sebelah sisi kiri dari si mayat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan nanti ketika di penguburan jenazah ya. Ya cukup itu tata cara pengkafanan jenazah. Kemudian dilanjutkan Mas Ayu tata cara sholat. Untuk sholat jenazah itu ada 2 macam. Apabila jenazah itu laki-laki, maka posisi imam itu ada di kepala. Ada di kepala. Cukup imam. Posisi yang berada lurus pada kepala itu cukup imam. Ya, cukup imam. Lalu jika apabila jenazah itu perempuan, maka posisi imam itu berada di antara perutnya. Nah, terus untuk soft imam itu ganjil, ada ganjil. Terus langsung kita sholat menggunakan seperti laki-laki. Sebelumnya ya, setelah kita dijelaskan kalau jenazahnya itu perempuan, maka posisi imam saja ya teman-teman, imam saja itu lurus pada pusar dari jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam itu sejajar dengan kepala dari si mayat. Kemudian softnya itu ganjil ya, ganjil teman-teman. Kemudian untuk tata cara sholat jenazah ini kita lakukan dengan berdiri ya, dari takbir hingga salam itu tata caranya itu berdiri, yang mana itu tanpa menggunakan rakaat, yaitu dengan 4 kali takbir. Takbir pertama kita membaca Al-Fatihah, takbir kedua kita membaca sholawat Nabi, kemudian takbir ketiga kita membaca doa untuk si mayit, kemudian takbir keempat kita membaca doa untuk seluruh umat Islam. Nah, perlu diperhatikan lagi ketika kita di takbir yang ketiga dan takbir ketiga kita itu melihat jenazahnya. Kalau jenazahnya laki-laki, maka dhamir yang digunakan yaitu bu. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir ha. Untuk rakaat pertama baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrim ajrahu. Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa la ighfir lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu tadi tata cara sholat untuk jenazahnya. Kemudian setelah kita sholat di jenazahnya, barulah kita menuju ke pemakaman. Sebelumnya untuk masalah khutbah kematian, tata caranya itu berbeda-beda waktu pelaksanaannya. Kalau di daerah sekitar rumah saya sendiri itu pelaksananya sebelum khutbah kematian ini itu dilaksanakan sebelum jenazahnya itu dibawa ke masjid untuk disolati. Jadi jenazahnya itu masih di rumah di depan rumah, kemudian orang-orang itu berkumpul, kemudian ada satu yang memimpin
khutbah, yang mana isi dari khutbah ini itu isinya adalah Satu pertama itu mengingatkan kita bahwa kita itu akan mati. Bagaimana Allah telah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. kemudian isi yang kedua itu masalah Utang piutang. Karena masalah utang piutang itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah dan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Jadi utang piutang itu sangat penting. Meskipun sudah mati, maka akan dibahas utang piutang itu. Kemudian masalah ketiga itu membahas tentang permintaan maaf. Jadi mewakili memintakan maaf si mayit ini kepada orang-orang. Nah, kurang lebih seperti itu ya isi khutbah dari kematian. Kemudian selanjutnya itu kita tata cara penguburan jenazah. Penguburan jenazah. Silakan Mas Rian. Penguburan jenazah yaitu ada 3 orang yang turun ke bawah liang lahat, kemudian kita buka wajahnya. Kemudian pipinya, pipi sebelah kanan itu ditempelkan kepada liang lahat bagian kanan. Ya, kalau mau diadani maka akan diadani sebelah telinga kiri, kemudian kalau dikomati itu bagian telinga kanan. Setelah diadani dan dikomati maka diberi kayu sebagai tahanan agar kalau sudah ditimbun dengan tanah tidak bisa terkena banjir. Kemudian setelah ditimbun dengan tanah dengan pelan-pelan, kemudian diberi tanda atau nisan ataupun kayu. Kurang lebih seperti itu ya tata cara pengurusan jenazah dari awal sampai penguburannya. Ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok yang ketiga tentang tata cara bagaimana merawat jenazah dari awal sampai akhir. Yang ingin saya tanyakan itu kalau misalkan dalam posisi jenazahnya ini dia bisa bilang di Palestina lawan Israel, itu sama nggak kira-kira mengkafani atau memandikan dengan jenazah yang biasa? Coba jelaskan. Tidak salah Pak, karena kalau jihad dunia akhirat itu tidak perlu dimandikan di kafani, langsung saja disolati kemudian dikuburkan di bumi Allah. Oke, itu berarti dalam konteks mati syahid dunia. Nah, kalau mati syahid dunia dan mati syahid akhirat itu bagaimana penjelasannya? Itu seperti biasa, seperti yang kita lakukan dari awal sampai akhir itu. Oke, siap. Saya kira cukup dan sangat bagus sekali terkait presentasinya. Saya harapkan ini adalah bentuk materi yang harus kalian pahami dengan detail, karena ini salah satu bentuk kebaktian kita terakhir kepada kedua orang tua atau kepada keluarga. Jika keluarga kita salah satunya nanti meninggal, antara yang pernah disampaikan tadi kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, makanya jangan sampai kita itu tidak tahu apa-apa baik tentang ilmu mayit. Kalau dalam kitab Hidayah dan Hidayah kita terus itu bahkan dijelaskan bagaimana cara mencapai itu apa yang harus kita. Yang kalimat adalah kita adil Allah. Barang siapa yang mencapai kalimat itu jadinya maka dia akan masuk surga. Itu dijelaskan dengan detail. Nanti bisa dibuka juga kali kita harus itu dan bahkan sampai akhir bagaimana prosesnya, kemudian hikmahnya apa dan lain sebagainya. Saya kira cukup kita akhir kelompok ini. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Kenapa? Karena tata cara perawatan jenazah itu merupakan seperti yang dikatakan Ustaz Mas tadi, merupakan bentuk bakti terakhir kita kepada keluarga kita. Apabila nanti ketika orang tua kita meninggal, kita bisa yang mengurus jenazahnya,
itu merupakan salah satu bentuk bakti terakhir kita kepada kedua orang tua kita. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.